Sendiri. Yup, Oke, ya. boleh. Oke. Nama saya Hastomi Prasetyo. Saya, lulusan Han University International Business and Management Studies itu tahun 2000 jeng 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 jeng, hitung dulu bentar, 2011, tahun 2011. 2011 lupa. Udah berapa tahun ya, 16, jalan tahun ke-17 sekarang di Belanda. Lalu setelah lulus international business itu, saya ada beberapa kali kerja di beberapa negara, kota lain juga. Terus terakhir tinggal kerjanya di Amsterdam. Setelah sambil kerja itu saya juga yang tadi seperti Naya bilang, S2, S2 Digital Business di University of Amsterdam. Lalu setelah lulus, saya ada kesempatan untuk mulai bisnis. Jadi 2020 awal saya mulai bisnis sendiri. Sekarang saya punya perusahaan sendiri di Belanda, melakukan, kalau mungkin paling gampangnya itu pembuatan aplikasi dan website untuk proyek-proyek di Belanda dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan partner di Indonesia. Udah sih, singkatnya seperti itu. Kalau mau tanya-tanya lagi, silakan aja langsung. Dipersilahkan teman-teman semuanya untuk tanya-tanya langsung, SMA-nya di mana, TK-nya di mana, SD-nya di mana, wah. Atau mau tanya-tanya soal hidup di Belanda, di Arnhem, silakan aja. Iya, jadi kalau ada yang mau tanya bisa langsung drop question-nya di, chat atau bisa langsung unmute Mhm, buat langsung nanya nih. Mungkin kalau belum ada yang nanya, aku mau mhm, nanya dulu nih. Basic mhm. banget, Kak Tommy SMA-nya dari mana dan, Waduh, apa yang dulu bikin pingin kuliah di Belanda? Motivasinya apa sih, Kak? mhm. Sorry, sambil izin minum ya. Oke. Oke. SMA dulu di Regina Pacis Bogor. Regina Pacis Bogor, lalu, gimana ya bisa nyangkut di Belanda? Oh, ceritanya, cukup lucu karena Mbak Prita ini dari Dua Bangsa kan, apa namanya, suka ikut-ikutan education fair ya, di sekolah-sekolah gitu. Mungkin teman-teman di sini juga kenal Dua Bangsa juga dari education fair. Nah, sama nih, sekolahku dulu bikin education fair, terus lalu, Dua Bangsa datang, Mbak Prita datang dengan timnya, eee, presentasi soal salah satu presentasinya itu International Business and Management Studies di Han, RM. Ya udah, lihat itu tertarik, lalu aku ikutin, prosedur aplikasinya, ikutin tes-tesnya, diterima, udah ikut interview juga diterima, terus setelah itu aku lapor ke investor utamaku, Bapak, dengan, perbandingan, ongkos waktu itu. Jadi pilihannya ada 3 buatku, kuliah di Indonesia, masukkannya kedokteran, atau, mmm, ekonomi atau desain interior, cukup standar lah ya, karena mau masuk IKJ nggak dibolehin. Maunya masuk ke dalam seni nggak dibolehin, oke. Pilihan kedua ke Sydney, Australia, karena kebetulan banyak keluarga juga di sana. Pilihan ketiga ya ini yang aku dapetin itu di Belanda, jadi aku kasih pilihan ketiganya, terus kasih kalkulasi ongkos-ongkosnya, perbandingan antara Belanda dengan, Australia, dan dari ongkosnya kelihatan banget kalau Belanda tuh sangat murah dibandingkan Australia. Langsung deh papaku bilang, "Ya udah Belanda aja." Ya wes, gitu deh ceritanya. Tapi dulu belum banyak pikiran kayak, "Wah pulangnya kapan? Berapa hari? Berapa kali setahun bisa pulang?" Pikirannya cuman, aku pingin bisa, eee, ngelihat dunia, itu aja sih. Aku pingin ngelihat dunia, aku pingin, ke negara lain, buat hidup di negara lain untuk belajar, hidup sendiri di negara lain. Dan dulu waktu SD aku pernah baca buku soal Bremen di Jerman. Dari situ mulai tertarik, namanya hidup di Eropa, baca-baca soal Black Forest dan sebagainya. Jadi mungkin memang jalan Tuhan dikasih pintu ke Belanda, lalu diterima juga, laporan proposalnya oleh investor utama, papa saya.
ya udah dibolehin pergi gitu. Itu sih ceritanya. Wah, menarik. Berarti simple dan awalnya juga nggak ke Belanda aja ya, Kak, pengen ke Australia juga? Beberapa sebenarnya awalnya tuh pengen keluar ke Indonesia. Intinya ada yang anything that has international in the major, hubungan internasional juga pernah dicari. International business, international tourism and hotel management gitu pernah juga. Waktu itu international tourism and hotel management itu ada presentasinya juga di Swiss. Nah tapi itu lebih jauh mahal lagi. Jadi ya udah, Swiss pernah dipertimbangkan, Australia dipertimbangkan, ya Belanda yang terakhir gitu sih. Oke. Terus udah oke di Belanda, alasan kenapa di Han apa tuh, Kak? Maksudnya benar-benar spesifik. Alasan kenapa di Han, ya itu ada nama Ada embel-embel internasionalnya. International Business and Management Studies. Jadi kebetulan kan yang dari Haskell Hochschule itu kan ada yang PFT, ada yang European Law Study gitu kan, ada yang bisnis juga. Terus yang di Han itu yang international business aja gitu. Nah jujur, aku waktu apply gitu sampai sebelum dapat surat penerimaan sekolah, aku pikir tuh aku masuknya Den Haag. Namanya kan bocah Tommy, tahu ampun kan? dah. udah bolak-balik, padahal tuh udah bolak-balik ke Senayan. Waktu itu dulu kantornya di Senayan ya, kantornya Adu Bangsa. Bolak-balik dari Bogor tuh langsung pulang sekolah SMA langsung ngambil bus buat ke Senayan, ikutan les Belanda, ikutan tes, ikutan interview gitu kan. Pikirannya sampai saat itu kayak, oh aku akan ke Den Haag nih, aku akan ke Den Haag. Terus pas dapet suratnya International Business Management Studies, okay, great. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Arnhem en Nijmegen itu di mana ya? Kota mana ya itu? Tapi kok namaku di sini ya? Kok bukan Den Haag ya? Pas dilihat-lihat lagi, langsung ngeliat di internet, Arnhem Nijmegen itu, wow, itu ada di dekat Jerman. 1,5 jam dari Den Haag. Oh, oke, gitu. Jadi, to be honest, I really had no clue ya sebenarnya. So kenapa Han? Again, I was quite clueless. Jadi benar-benar nggak tahu bakal masuk Han. So I cannot answer really why I chose Han over other schools. Berarti kejebak. Bukan kejebak, aku bilang takdir. Terus gimana masih kepengen ke Den Haag atau akhirnya kan masternya jadinya ke Amsterdam kan? Bukan Den Haag Iya, juga. aku mikir kayak cuma 1,5 jam, 1 jam. I don't mind. The city looks nice. It's nearby Germany, so fine. Cari-cari tahu lagi, wah sekolahnya juga lumayan keren ya bangunannya. Terus ada di dua kota lumayan besar. Terus cari-cari input lagi kayak, international bisnisnya ternyata lumayan range-nya di Belanda dibandingkan Den Haag ya. Han tuh dulu terkenalnya adalah gampang masuk susah keluar sekolahnya. Sedangkan kalau misalnya Den Haag itu terkenalnya ya keluar masuknya gampang gitu. Buat international business by the way, bukan buat yang lain-lain ya. So I thought bisnisnya. Yeah, dan I thought it's nice, especially because the Han itu juga bilang namanya international business kan. Jadi di sekolah belajar di sekolahan di Belanda itu paling cuma 2 tahun, 2,5 tahun. Sisanya itu benar-benar study abroad, exchange kan, study abroad, exchange, stase sini, stase sana gitu. Dan Han itu ada, nggak tahu ya kalau sekarang masih berlaku atau nggak, ada peraturannya adalah untuk bisa lulus, pelajarnya itu harus dapat exposure di 3 budaya yang berbeda. Sorry Tom, nyalak dikit. Tadi lo bilangnya stase. Mungkin bisa jelasin stase itu apa, mereka nggak ngerti nih. Bahasa lu Belanda. Ya. Jadi tadi udah ngomong kan study abroad exchange ya program, terus stase itu artinya internship, penempatan kerja gitu. Di Han itu ada 2 kali penempatan kerja, 2 kali 6 bulan.
harus cari tempat di sebuah perusahaan untuk kerja di sana gitu, aplikasikan apa yang tahu, dipelajarin setelah di sekolah. Lalu on top of itu ada lagi pilihan lain kayak major atau double major, ada juga kesempatan lain lagi kalau misalnya mau penempatan kerja lagi, extend gitu, itu bisa juga di Han. Tapi fokusnya tuh dia international gitu. Ya, jadi itu sih, kelihatannya kayak, oh, oke, setelah digali, oke, Han menarik juga, Arnhem fotonya menarik juga gitu, banyak hijaunya ya, dibandingkan Den Haag yang kota gitu kan. Karena kan aku juga bukan dari kota gede, so I thought, yeah, it's nice. If I have to go to big cities, then I can take the train and I'll be there within 2 hours gitu kan. Karena aku udah biasa juga tuh kayak yang aku tadi bilang, dari Bogor ke Senayan pakai bus gitu, ngejar kelas bahasa Belanda atau ngejar meeting di Jakarta, dari setelah sekolah gitu. Jadi aku udah biasa buat travel gitulah. Jadi ya wes. I thought, proposal sudah di-approve, dan daripada ngulang lagi proposalnya ke Bapak investor, ya udah pergi aja gitu. Nah, sebenarnya sebelum daftar-daftar, Kak Tommy tuh tahu nggak sih tentang Applied Sciences University sama Research University? Enggak lah, enggak sama sekali sih. Karena itu konsep baru, konsep yang ada di Belanda banget ya, sama di Jerman. Kalau Jerman tuh hitungannya apa ya? Sama sih Hochschule juga. Enggak paham sih dulu. Dulu pikirnya university, tapi setelah sampai sini baru kayak, oh ternyata di Belanda itu ya ada university-nya ada 2 tipe. Ada yang lebih ke professional education, which is Hochschule. Jadi lebih banyak aplikasinya ke practical business world. Terus di other side of it itu university as we know in Indonesia. Tapi di sini jadinya research university. Dan arahannya itu buat jadi researcher, buat riset. Aku kan pernah masuk universitas juga ya untuk master ya. Itu baru beda banget tuh University of Amsterdam sama Hochschule. Di Hochschule itu kamu belajar teori, lalu banyak project diaplikasikan. Di University of Amsterdam itu riset banget. Jadi ada topik, kamu harus baca papers, kamu baca academic research papers ya, articles, and then all kinds of information sources yang dari universitasnya itu udah di list, ada bobotnya. Jadi kelas-kelas sourcesnya kelas A, B, C, D sampai F kalau nggak salah. Untuk misalnya untuk how research oriented it is, aku bisa kasih contoh. Waktu tulis thesis itu sourcesnya harus yang A dan B, yang 2 di atas, two of the top categories gitu. Sisanya yang kategori C sampai F itu nggak diterima sebagai sumber informasi. Sedangkan di Hochschule itu bisa ambil sumber-sumbernya tuh kayak dari artikel-artikel online, dari jurnal-jurnal bisnis di Economist, Harvard Business Review, New York Times, Wall Street Journal, dan sebagainya. Selama itu, let's say di quote di site itu benar waktu ditulis. Fokusnya adalah informasinya oke, tapi penerapannya lebih penting gitu. Kalau di Hochschule. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, aku sih ngerasa sekarang ya setelah udah ngerasain 2 dunia tadi, buat teman-teman yang ngerasanya kayak lebih suka hands-on experience gitu untuk bisa apalagi di bisnis ya, untuk mengaplikasikan bisnis ideas-nya, ya Hochschule lebih cocok. Tapi kalau sukanya riset, mau jadi researcher soal business theories, management theories, and marketing gurus gitu misalnya, ya itu masuknya ke university gitu. Oke.
Tadi Kak Tommy sempat mention kalau, selama kuliah banyak dapat project gitu kan untuk, mengaplikasikan teori-teori yang dipelajarin. Nah, mungkin bisa cerita, ke kita nih Kak, dapat project apa aja, terus pernah intern di mana aja, atau exchange ke mana aja tuh? Oke. Kalau jadi project, internship, dan exchange ya. Project itu, at least pada zamanku, in the good old days, project-nya itu pertama-tamanya ada bikin business plan. Dari business plan di tahun pertama, lanjut ke, itu 6 bulan by the way project-nya ya. Business plan, satu grup gitu, suruh bikin business plan, bikin ide nih, bisnis apa gitu. Bisnisnya apa, ya udah digodok, dibikin marketing plan-nya, financial plan-nya, bikin strateginya, bikin segmentation-nya, dan sebagainya. Dari business plan, maju ke operational plan. Operational plan management itu yang lebih ngarah ke ngomongin numbers nih. Jadi kelanjutannya dari business plan, let's say bisnisnya jalan, naik, oke, berkembang, gimana caranya kita bisa mastiin bisnis itu tetap profitable gitu. Ada banyak metode nanti belajar di situ. Nanti dari operational plan itu yang tahun pertama sama tahun kedua kalau nggak salah. Terus di tahun 3, tahun 4 ada lagi project-nya, tahun 3 individual, karena harus internship, itu nulis report juga, dan harus exchange juga gitu kan. Di tahun 4 itu nanti ada project-nya lain yang sesuai dengan spesialisasi. Spesialisasinya apa? Dulu aku pernah ada project misalnya Sustainable Development Programs gitu. Projectku dulu tuh kerjasama dengan exchange students yang lain, bikin plan, proposal gitu ya, untuk incineration plan. Incineration plan itu adalah fasilitas pembakaran sampah untuk pembuatan energi listrik gitu. Jadi harus riset nih, misalnya subsidi dari European Union adanya apa aja, lokasinya di mana yang bagus buat tempat ini, kira-kira yang kebutuhannya ada di Eropa tuh di mana yang paling bagus tempatnya. Waktu itu jadi pilihannya di Polandia waktu itu hasil risetnya, di sebuah kota gitu. Dikasih bikin plan lah buat dapat subsidi itu gimana, itu salah satu proyeknya juga. Terus ada proyek-proyek lain juga, misalnya proyek bikin kontrak supply, logistics, atau kontrak purchasing, belajar negosiasi juga gitu. Jadi terus juga bikin proyeknya apa lagi ya, waktu itu sempat proyek kayak ya sebuah bisnis juga di Eropa Timur misalnya, proyeknya bikin plan untuk bisnis di Eropa Timur, gimana caranya bisa masuk ke dalam Eropa Timur dan menekan ongkos logistiknya gitu. Itu yang aku dapetin sih. Lalu soal internship aku pernah di mana aja? Aku pernah internship di perusahaan India yang punya cabang salesnya di Belanda, jualannya import ekspor kacang tanah, kacang wijen, sama biji bunga matahari. Itu internship pertamaku, nggak begitu suka karena banyak harus cold calling, artinya tuh harus telepon-teleponin pabrik, telepon-teleponin customer gitu, kayak dapat list, teleponin, bisa minta tolong nggak dapetin kontak ini, dapat purchasing ini, gitu ya. Sama belajar, ya bagian cold calling-nya aku nggak paling suka sih, tapi next week aku belajar banyak soal logistics di kayak import export activities itu ke European Union yang ternyata susah banget, apalagi untuk konsumsi manusia standarnya sangat tinggi aturan atau peraturan-peraturannya gitu ya. Belajar banyak sih di situ dari internship pertama. Lalu internship pertama nilainya kurang dihitungnya, jadi aku harus hitung, aku setelah jadi hasil internship pertama itu intinya gagal lah gitu, jadi suruh ulang internship. Jadi aku ambil lagi internship kedua itu di Amsterdam, namanya International Students Identity Card. Itu perusahaannya itu jual kartu pelajar yang valid di 130 negara, tapi aktifnya banyak di Eropa. Dengan kartu pelajar itu pelajar-pelajar bisa
satu, verifikasi status pelajar mereka, dua, dapat diskon-diskon dan layanan-layanan khusus untuk para pelajar. Itu yang ISEC itu, internship di Amsterdam. Lalu dari internship ISEC itu, ya aku di situ banyak belajarnya soal operasional juga sih. Pembuatan, internship. Internship tuh gini ya, internship tuh lucu kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kecil, karena sebenarnya kamu dibebasin gitu, oke, bisa bantu apa, terserah. Jadi aku pernah ngelakuin aja kayak, waktu itu front office-nya sakit, ya udah aku bilang ke manajerku, aku jaga di front office ya, biar bisa ada sambil kerja ngerjain apa gitu, aku bisa jawabin telepon. Oh ya, oke. Atau waktu itu bantu ngurusin legal juga, atau waktu itu bantu ngurusin persiapan events juga gitu, conference. Sampai aku dibawa ke Estonia waktu itu, ikut pergi ke Estonia, ikut pergi ke Barcelona. Jadi ya itu yang di perusahaan kecil gitu-gitu menarik karena kamu dikasih ruangan, kok kamu aktif dan kamu bisa tunjukin kamu bisa, mereka juga akan senang gitu. Minimum besarnya perusahaan sebesar apa, Tom? Nah, Kan internship tadi katanya perusahaan kecil ya? Ya, itu kan perusahaan kecil. Perusahaan kecil aku bilang adalah 1 sampai 50 orang lah di dalam perusahaannya. Di atas 50 ke atas orang itu ya, ya di atas 50 itu aku bilang ya 50 sampai 100 mungkin medium, di atas 100 itu yang enterprises. Nah, di enterprise level itu aku pernah juga internship di Adidas HQ di headquarter-nya di Jerman. Di sebuah desa di dekat Nuremberg, itu kota desa kelahirannya Adi Dassler, pendirinya Adidas. Jadi benar-benar ke sana tuh isinya Adidas semua. Rumah-rumahnya Adi Dassler itu dijadiin financial sentralnya. Terus di sekitar 5 km dari situ ada kampus gede banget. Kita bilangnya kampus karena benar-benar itu lebih gede daripada Den Haag, Haagse Hogeschool atau orang-orang di situ Adidas semua. Itu satu kampung itu isinya ya orang yang tinggal situ, satu village ya, satu orang yang tinggal situ atau yang kerja di Adidas dan Puma. Jadi Adidas dan Puma itu sebelahan, cuma ada satu jalan itu. Nah, by the way, Puma itu tuh juga didirikan oleh keluarga Adi Dassler. Jadi Adi Dassler dan punya kakak dulu namanya. Mereka satu keluarga, terus mereka clash. Jadilah Adi Dassler bilang, oke, aku pergi sama Adidas. Kakaknya pergi bikin Puma. Jadi Puma Adidas itu sama satu family sebenarnya. Jadi di kota itu namanya Herzogenaurach, itu susah kan ngomongnya. Nanti aku kasih tahu itu tulisannya gimana. Cuman di situ ada 2 kampus gede banget, lebih gede daripada Han Arnhem dan Han Nijmegen. Itu gede banget, itu satu punya Adidas, terus ada jalan tengah gitu, jalan raya, seberangnya Puma gitu. Isinya itu ya marketing hub, branding hub, logistic hub, purchasing, product management, product design, product testing, semuanya ada di situ. Nah, itu yang enterprise level ya. Karena di situ tuh ada kayak aku waktu itu salah satu intern di batchku tuh hampir 300 orang diterima interns di kampus itu untuk berbagai macam bidang per batch. Dan di situ dengar-dengar kalau nggak salah ada up to 4,000 people working there, 4.000 orang. Gede banget. Itu seru sih di Adidas itu karena belajar juga kayak wow, oke, enterprise level tuh begini ya ternyata, kayak kamu tuh punya tugas dikhususkan ya kayak di sini role kamu. Kamu kerja di sini, kamu bisa kontak dengan si bidang-bidang lain, divisi-divisi lain untuk ngebantu kamu kerja di kamu gitu. Tapi kamu fokus di situ. Itu sih dikasih lihatnya ya. Jadi kalau misalnya tim kecil, perusahaan menengah ke bawah itu, kecil medium, kamu tuh kayak all round players masuknya. Kalau misalnya masuk ke enterprise, itu kayak kamu main bola, udah ada nih 11 orang, posisinya masing-masing udah tahu ya. Ya udah, stick to it. Gitu. Tapi enak lucunya juga kalau di enterprise itu ya benefits-nya banyak banget. Terus career path-nya tuh yang bisa naik ke atas juga lumayan jelas lah gitu. Sedangkan kalau medium kecil small to medium kan tergantung kamu gimana
performance-nya dan pendekatannya dengan yang atas itu, nanti ya kamu bisa dapat lebih atau kamu someday bisa own the company even gitu. Who knows? Karena emang jarak pemilik dengan pekerjanya segitu. Sedangkan kalau enterprises tuh pemiliknya nggak di situ sebenarnya. Sisanya tuh cuman hierarki aja kayak operasional, medium, senior, manajemen dan sebagainya. Gitu. Oke, anyway, sedikit ngambang. Internship, itu udah internship. Terus kalau exchange, kemana? Aku dulu exchange maunya ke US. Pernah kepikiran antara US, waktu itu ada di Whitewater, atau di San Francisco, atau di Albany. Atau terus pilihan keempatnya, aku ke Hong Kong, Politeknik. Tapi sama bapak investor ditolak. Sama papa saya dibilang, kamu udah dari Indonesia, udah di Belanda, ngapain harus keluar gitu kan? Ongkosnya nggak ada, sorry. Ya udah, kalau gitu aku tanya-tanya, boleh nggak aku exchange semesternya di Arnhem aja? Terus dilihat, oh ya nggak apa-apa. Tapi karena ada peraturan 3 budaya tadi yang harus dipenuhin, aku kan orang Indonesia, itu satu budaya. Sekolah di Belanda, budaya kedua. Jadi internship-nya itu harus keluar. Itu buat dapetin budaya ketiga. Nah, itulah yang membawa aku juga ke Adidas gitu. Jadi all in all, everything happened for a reason. Nggak bisa ke US, nggak bisa ke Hong Kong, tapi karena harus keluar ya udah dapatnya yang untuk internship yang terakhir dapatnya di Adidas gitu. Which was really nice. Very good experience. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi walaupun exchange keluar masih banyak opportunities lewat internship ya, Kak? Yes, betul. Karena diharusin anyway dari sekolahnya. Nggak boleh kayak cuma di Belanda doang. No. Dan itu yang aku tahu beda dari sekolah lain. Di Den Haag juga. Jadi waktu dulu kalau main-main kita kan ada namanya sport events gitu kan ya. Ada banyak kompetisi lah dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda. Kalau ketemu kota-kota lain nih, teman-teman Indonesia dari kota-kota lain, mereka tuh ngobrol-ngobrol gitu, biasanya kelihatan nih, anak Arnhem itu munculnya cuma setahun, cuma sekali atau 2 kali gitu, setahun 2 tahun gitu muka-mukanya ya. Karena sisanya mereka udah harus cabut. Udah harus ke mana-mana gitu kan. Sedangkan dari sekolah-sekolah lain, mukanya itu lagi. Karena mereka masih bisa di Belanda doang gitu. Itu sih yang lucu. Oke. Terus kalau internship gitu biasanya untuk apply-nya itu Kak Tommy pilih sendiri company-nya, terus apply sendiri, atau dari pihak Han juga ngebantu tuh, Kak? Nggak tahu ya kalau sekarang. Kayaknya dulu sih semua sendiri sih. Mungkin ya, ini juga harus dikonfirmasikan lagi. Kalau nggak salah dengar tuh Han juga udah mulai aktif nih buat recruiting companies, kayak buka-buka. Jadi mereka pingin punya job board untuk posisi-posisi internship yang available. Tapi itu kan terbatas pastinya. Dan yang mau internship kan itu semua orang di tahun itu kan, di semester itu. Jadi mostly semua sendiri sih. Mostly semua sendiri, cari-cari sendiri, online. Zaman sekarang online banget lah. Instagram, TikTok, LinkedIn, or Glasshouse, online job boards kayak, I don't know, banyak banget di Belanda tuh, banyak banget buat nyari kayak gitu. So semuanya at the end harus sendiri. Kenapa? Kalau internship-nya aja udah males nyarinya, gimana ntar nyari kerja? Nyari kerja kan nggak dibantuin orang. Gitu. Betul. Nah, teman-teman di sini ada yang mau nanya dulu nggak nih sebelum kita lanjut? Oh, ini Kak, ada pertanyaan di room chat. Oh, oke. Pertama, kesulitan apa yang dihadapi sebagai lulusan Applied Science ke Master di Research University? Oh, tadi udah ya. Terus apa sih kelebihan sebagai lulusan Applied Science saat lanjut ke Master? Oke. Very good question. Nih, siapa namanya nih? Ini kayaknya pertanyaan dari Bu Prita deh, titipan. Oke. Karena dari pertanyaan itu kayak udah ada pengalaman yang cukup dalam ini.
Ya Oke. nggak mau, pengen tahu dong. Oke, bentar pertanyaan baca lagi biar nggak kesulitan apa yang dihadapi sebagai lulusan Applied Science ke Master di Research University. Oke, kesulitannya apa? Menurutku bukan kesulitan sih, tantangan ya dan perubahan mindset paling utamanya. Karena dari Applied Science itu kan kemarin aku bilang risetnya atau project-projectnya itu kan benar-benar practice oriented ya. Jadi apa yang bisa diaplikasikan, kita tahu sesuatu, gimana caranya kita aplikasikan di dunia bisnisnya gitu. Sedangkan di Research University itu yang kita belajarin banyak teori. Banyak teorinya, lalu aplikasinya apa? Nggak ada, cuma harus riset lagi aja buat ngebantah teori tersebut atau nambah ke teori tersebut. Gitu. Jadi bayangin yang namanya manajemen teoris itu kayak cara-cara bekerja seorang manajer, cara pembentukan kultur organisasi itu ada teorinya semua, ada research papernya semua. Jadi benar-benar ada orang yang riset, yang survei perusahaan-perusahaan, ngelakuin observations dan sebagainya, buat dapetin teori tersebut gitu. Dan kita nanti ditanya, pertama satu pengertian teori tersebut, kedua pembantahannya gimana, atau ketiga kalau mau mendukungnya kenapa gitu. Karena apa? Karena ada, dan itu pun harus di backup dengan hasil riset yang lain, artikel-artikel jurnal-jurnal yang lain, gitu ya. Terus penulisan report juga beda. Report dalam artian hasil riset atau project reports gitu ya. Beda banget ini strukturnya. Kalau misalnya di applied science tuh kayak, oke, problem definition-nya apa, plan of approach-nya apa, lalu solusinya kira-kira apa, dan hasil nanti udah ada proposal ini kedepannya harus bisa dilihat hasilnya apa gitu kan. Kalau di research university itu problem definition-nya apa, plan of approach-nya apa, tapi plan of approach-nya itu bentuknya dalam model, harus bisa bikin hipotesis model gitu. Tapi itu nanti agak teknikal sih ya. Jadi intinya adalah statistically juga harus dicek lagi modelnya ini bagus apa enggak. Terus nanti data-datanya harus dimasukin ke dalam model tersebut, dan secara statistikal itu menghasilkan perubahan yang signifikan atau tidak. Ada batas-batasnya gitulah. Nah itu it's going quite technical, tapi di research university sampai segitunya harus tahu siapa modelnya apa, kira-kira mathematical modelnya apa untuk membentuk statistical conclusions. Terus yang tadi aku bilang, citations ya, sumber-sumbernya pun juga harus dari yang menurut universitas itu adalah top sources, kelas A dan kelas B, kelas C sampai kelas F nggak diterima gitu. Terus baca-baca reportnya juga lebih beda, Mbak. Kayak baca research papernya itu. Kalau misalnya applied science itu kan kita bisa baca kayak majalah ya, Wall Street Journal atau The Economist gitu kan. Itu happy banget. Atau baca buku pun kayak Freakonomics itu bisa dijadiin sumber. Baca buku Freakonomics, sedangkan itu kan sebenarnya lebih banyak opininya kan, nggak peer reviewed gitu kalau dihitungin sama orang universitas, research university. Apa namanya tadi, nah kalau bisa di research university itu sumber-sumbernya itu harus dari jurnal-jurnal, dari peer reviewed jurnal yang tadi bilang, yang kelas A dan kelas B itu. Nggak bisa asal ambil dari Wikipedia atau Wikipedia anyway back then masih dilarang, kok sekarang udah mulai oke lah karena dibilang kredibilitasnya udah naik gitu. Cuman dulu awal-awal Wikipedia nggak dibolehin, nggak dipakai di both applied science dan research university. Tapi research university itu harus ada jurnalnya, ada siapa yang nulis nih, ekonomis nggak diterima, misalnya Wall Street Journal nggak diterima, buku nggak diterima, kan harus dari jurnal gitu sumbernya. Kelebihan sebagai lulusan applied science saat lanjut ke master di research ini, saat lanjut ke master di applied research university atau di mana nih? Let's say gini ya, mungkin pertanyaannya sebagai lulusan applied science, yaitu Hauskool, saat lanjut ke master di research university, kayak aku kemarin. Itu kali ya. Kalau benar itu pertanyaannya, kelebihannya apa? Yang aku rasa tuh kelebihannya adalah, apalagi setelah lulus Hauskool itu aku udah pernah kerja ya, beberapa tahun. Kelebihannya adalah jadi belajar di teorinya universitas itu aku
kebayang, oh aplikasinya apa. Aku udah pernah ngerasain langsung apa namanya use cases-nya. Jadi gimana sih teorinya itu diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan I have to say sometimes feeling-nya adalah research university itu ada satu grup sendiri yang dunia sendiri itu yang nggak terlalu berhubungan sama applied science atau applied knowledge lah ya di dunia bisnis. Ada gap-nya tuh. Karena yang di research university itu kan semuanya riset dalam keadaan ideal, most likely. Dalam keadaan ideal dan artian ya dikontrol dan sebagainya yang supaya hasilnya bagus dan menarik gitu. Atau kalaupun bukan bagus menarik berarti dibuat-buat ya, tapi lebih kayak oh ini kenyataan nih kayaknya gitu. Atau apa ya bisa dipoles lah kayak let's say put it that way. Tapi kenyataannya tidak seindah idealisme kan. Ekspektasi itu tidak kenyataan itu tidak seindah ekspektasi. Jadi waktu masuk ke dunia bisnisnya itu waktu diaplikasikan kayak wah beda banget ya sama teorinya gitu kan. Jadi punya background applied science itu bisa ngasih pertimbangan gitu waktu kita belajar soal teorinya. Kita kayak di research university itu kita bisa kayak mikir oh ya yeah, fine but I've experienced it differently. Gitu ya, bisa ngasih diskusi, bisa ngeliat aplikasinya kemana nanti. Lebih ngasih orientasi aja sih, lebih ngasih konteks. Gitu. Itu pertanyaan soal perbedaan applied science research university. Terus terakhir tempat internship waktu itu caranya bagaimana? Kenapa ambil internship bidang itu? Kenapa internship gagal? Apa yang buat gagal? Oke. Ya dapat internship tuh aku bilang ya online. Informasi kampus juga ada. Kenapa pilih internship itu? I don't know. To be honest, deskripsinya bagus, menarik, atau sempat juga kayak, wah, telat apply-nya, jadi udah pada penuh aplikasi internship-nya. Oh ya, itu juga satu warning ya buat teman-teman baru ya. Internship itu nggak unlimited loh, by the way. Jadi itu kalau kamu bisa telat ya, tempat-tempat yang bagus udah hilang gitu. Contohnya internship pertamaku, aku telat waktu itu apply-nya. Dapatnya ya yang ada gitu kan, karena dapat yang ada jadinya not necessarily what I wanted at that time, tapi oke lah first internship, pikir-pikir dapat pengalaman kerja gitu. Pas mulai pun jadinya kan juga nggak srek ya, kayak oh ternyata harus cold calling, ternyata harus ngelakuin aktivitas-aktivitas yang aku nggak suka gitu. From that point, I think that's one of the reasons why I failed, karena satu aku telat nyari internshipnya, so it started with me. Nggak serius nyarinya, terus dapatnya akhirnya jadi dapat yang sisa dan seadanya, dan saat mulai pun akhirnya kan nggak sesuai dengan harapan kan. Nah itu semua yang membuat internship pertamaku gagal. Sedangkan di internship kedua aku dapatnya International Student Identity Card itu sesuai dengan yang aku mau, yang kayak oh wow not for profit, doing something for a cause with a purpose, increasing dulu misinya adalah increasing international understandings through travel. So itu benar-benar ngena di aku ngerasa kayak okay, I like this company, it's in Amsterdam, it's not a big company, it's a good place to learn. Okay, I'll start. And from that point onwards sebenarnya ISEC itu jadi tempat kerjaku dulu setelah lulus. Itu dari mulainya internship berakhir jadi tempat kerja. Menyenangkan kan kalau misalnya internshipnya happy, terus dapat tempat kerjanya juga di tempat yang menyenangkan gitu. So itu yang kedua. Yang ketiga di Adidas itu ya nyari-nyari kerja mbak di online, di Adidas job board-nya, di mana-mana gitu, terus apply. Ya dapat akhirnya. Untungnya ya yang gagal itu jadi internship pertama yang di export import company dari India itu yang punya kantor di Belanda. Yang happy itu internship 2 dan ketiga setelah belajar dari internship yang pertama. Itu sih. Itu deh. Ada nggak teman-teman nih pertanyaannya? Iya nih, mungkin ada yang mau tanya-tanya. Berarti tipsnya harus cepet ya, Kak? Kalau mau intern. Gigih, dimanapun Anda berada, harus gigih. Ulet. Ya. Apalagi zaman sekarang udah cepet banget. Semuanya lewat HP. Dan udah nggak pakai, aku dengar tuh zaman sekarang udah aplikasinya udah nggak pakai CV lagi gitu. Udah kayak udah
mesti kreatif, bikin video, bikin I don't know, presentations of yourself, poster yang bagus gitu-gitu ya. Biasanya pemilik perusahaan, dia pengennya tuh dia lebih senang terima. Mau nanya dong? Iya. Tapi tadi ada yang ngechat duluan tuh. Siapa yang Oh iya, ada atau yang ngechat duluan deh. Nih ada Ziva, aku mau tanya Kak, pas tahun pertama kuliah di Belanda, Kakak ngalamin kesulitan apa aja? Terus gimana cara Kakak overcome kesulitan itu? Wah, kesulitan sih banyak ya, sampai sekarang pun masih ada. Cuman gini yang aku rasain ya, namanya juga bocah 17 tahun yang awal ngertinya ke Den Haag, taunya nyampe di Arnhem. Pas sampai di Arnhem tuh sempet kayak, wow, where is this? Karena Arnhem itu kota kecil kan dibandingkan Den Haag dulu ya. Apalagi stasiunnya dulu tuh waktu lagi dibangun, aku masuk tuh lagi dibangun stasiunnya. Itu cuma kontainer doang di stack itu, jadi bener-bener kaleng. Kayak what? Ini stasiun Depok aja lebih bagus daripada ini. Gitu ya. Terus kayak oh wow, hijau cuma farms doang gitu. Tapi kayak the biggest challenge I would say is the culture. Tapi I'm naturally curious anyway. So bahasa dan kulturnya aku udah dikasih les bahasa tuh, bahasa Belanda. Jadi pas udah dari sampai tuh aku juga udah ngobrol-ngobrol, udah nanya-nanya orang bahasa Belanda gitu sampai di jalan buat ngomong. Terus dan I like that. And then yang next challenge-nya itu I think ini ya gaya belajar tuh yang beda ya. Mungkin di Indonesia aku nggak tahu ya, kayaknya kerasanya tuh semuanya dikasih ya one directional gitu, dari gurunya dikasih, dari sekolah dikasih gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk kampus di Belanda di Han itu kita benar-benar harus proaktif, karena kalau nggak proaktif kita ketinggalan gitu. Jadi ya udah guru cuma ngasih bahan material pertama, lalu lanjut deh kalian cek sendiri, cari tahu sendiri, tanya-tanya sendiri. Mau nyari gurunya ya harus proaktif ngejar gurunya gitu, buat dapat bimbingan, dapat counseling, dapat consultations. Jujur ya, tahun pertama tuh masih happy go lucky gitu kan. I think I'm that type of person. Tapi setelah tahun pertama itu ada satu momen aku bangun di asramaku, aku ngeliat dinding, aku ngeliat keluar, aku kayak wow, aku di Belanda. Setelah 1 tahun kira-kira sempat shock juga kayak what am I doing here, itu sih. Dan itu the next biggest challenge sih sebenarnya, lepas dari orang tua, hidup sendiri, kamu mau ngapain, itu sih. That's the next biggest challenge-nya. How did I overcome it? Ya coba-coba semuanya. Coba ikutan PPI, coba ikutan radio PPI Dunia, coba ikutan tim basket, ikutan tim bola, coba ke kota-kota lain, ketemu pelajar lain, coba ikut teman-teman bule di sini, kemana mereka pergi, coba ngambil bus malam buat belajar, buat ke negara lain, tinggal di hostel yang harganya 10 euroan per malam buat ketemu orang lain gitu ya. Coba buat tahu apa yang kamu pingin dan kamu nggak pingin. Gitu sih. Semoga menjawab ya, by the way. Benar nggak jawabannya? Bukan, maksudnya menjawab pertanyaannya nggak? Oke. Pokoknya ya anggap aja, mungkin if I have to close this, if I have to give one final answer to this question, ya see this as an opportunity sih sebenarnya. These are challenges, jadi ya it's up to you how to overcome it. But see this as an opportunity to explore yourself, to discover yourself, and to discover the world. Kapan lagi dari Eropa? Eropa tuh gampang banget loh. Dari Belanda buat keluar tuh kayak Jerman cuman 20 menit dari Arnhem. Terus kereta udah banyak banget, bus murah juga udah banyak banget. It's a good time to be here. Yes, Mbak Eri tadi ya, ada pertanyaan lanjutan. Ya. Mau nanya, kan Mas Tommy ini owner perusahaan ya. Boleh tahu nggak
lebih senang meng-hire lulusan Applied Science atau lulusan Research University? Oke, pertama terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, sebagai business owner lebih happy hiring applied science students atau university students? I cannot answer that karena sebenarnya aku belum pernah nge-hire. At the moment I'm still my only employee myself. Tapi yang aku pernah dengar dari teman-temanku yang kerja di enterprises dan punya pengalaman nge-hire orang, beda Mbak mindsetnya. Jadi gini, research university itu mungkin mereka udah master pas masuk internship ya. Jadi akhir-akhir ini udah banyak nih anak students master yang pengalaman kerja pertamanya itu di internship doang. Internship pertama dia itu pengalaman kerja dia gitu. So from what I heard, itu jadinya ya percuma karena yang aku tadi bilang mereka ngertinya teori, aplikasinya mereka belum pernah ngerasain gitu dalam bentuk any kind of projects even inside the school. Sedangkan for applied science students yang aku dengar itu adalah karena mereka udah at least pernah ngelakuin projects dan harus ngelakuin internship dan harus pergi keluar exchange dan sebagainya lebih ngena gitu. Teorinya nanti bisa dikasih belakangan kayak oke, kita butuh theoretical foundations di dalam proposal kamu ini lebih dalam lagi dikajinya. Tapi pengaplikasiannya itu lebih ngena ke dunia bisnis. Itu yang pernah aku dengar ya. Jadi students applied science itu lebih langsung nyambung lah, lebih langsung kayak oke, ini ibaratnya kita punya track baru nih, applied science tuh udah punya engine, udah punya roda gitu. Tinggal nanti jalanin, selama jalan dia ditambahin gerbong-gerbongnya nih. Ya. Sedangkan di research university itu mungkin dia udah lokomotif gede, udah ada gerbongnya udah banyak, tapi belum punya roda. Harus diajarin dulu cara masuk ke tracknya gitu. Nah, so it's up to the company sih. Mereka beberapa companies yang emang lebih research oriented prefer research university students karena cara riset mereka udah sejalan. Tapi beberapa company yang lebih business oriented, lebih applicable, lebih business applications minded, ya mereka prefer whole school students gitu. Jadi tergantung job field-nya. Tergantung banget. Kalau bisnis tuh ya sama-sama. Ada pertanyaan sepertinya dari partisipan. Edi Farid. Iya, apa tuh? Kak, ini dari Bima atau yang mana nih pertanyaannya? Sorry. Iya, dari Bima nih, Kak. Oh, Bima. Aku mau tanya, is it necessary untuk belajar Dutch? Or English aja udah enough buat living environment di sana? Ini kalau aku dengar omongan Bima nih, kayaknya Bima anak Jaksel nih ya, menurut yang aku ikutin online. Anyway, not related. Sorry, Bima. Belajar bahasa Belanda atau belajar bahasa Inggris sudah cukup? Wow, gini deh Bima. Kalau aku bilang kamu harus pergi ke Aceh, lalu kamu harus tinggal di sana. Dengan bahasa Indonesia kan akan cukup ya pastinya, karena mereka ngomong bahasa Indonesia. Tapi over time, kamu bakal kepikiran nggak sih you will pick up some Aceh ya, bahasa Aceh pasti kan pick up, terus kamu juga bakal mikir, kayaknya enak nih kalau pakai bahasa Aceh juga karena lebih ngena omongannya, lebih nyambung sama teman-temannya, gitu ya. Atau mungkin kalau kamu kamu sekolah di Jakarta, kamu pindah ke Bandung, ini teman-temanku banyak banget yang kayak gini. Di Jakarta gue lu gitu ya. Ntar pulang-pulang dari Bandung nih ya, maneh, abdi, urang, gitu, ngerti nggak? Itu sama. Menurutku, penting enggaknya kamu yang harus tentuin. Tapi, what I can say from my experience, if you want to access more of that country, anywhere it is, or that region, anywhere it is, you need to learn the local language. Karena bahasa itu yang ngebuka pertemanan kamu. Dan
masuknya kamu ke dalam masyarakat tersebut. Itu ya. Dan yang terakhir, yang kedua, menurutku sayang banget kok kamu udah di Belanda 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, pulang-pulang ke Indonesia nanti cuma bisa ngomong, ik heb honger, aku lapar, ik ben hastomi, aku hastomi. Ngapain aja di Belanda? Ya, so it's up to you to decide, but these are my answers. Gitu. Makin banyak chatnya. Oke, lanjut. Chat kedua. Setelah Bima. Bima mudah-mudahan ngejawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya kurang, tanya terus, nggak apa-apa. We accept follow-up questions. Dan saweran. Oke, next question is, aku baca sendiri aja Naya ya. Boleh. Oke, dari Widya. Gimana caranya lulus tepat waktu? Trik dan tipsnya. Gimana cara dan proses dari Applied Science daftar master? Ada beasiswanya untuk Applied Science to master. Oke, pertanyaan pertama ya dari Widya. Gimana caranya lulus tepat waktu? Trik dan tipsnya. Gimana caranya lulus tepat waktu? Self-discipline. I think that's the biggest requirement. Karena semuanya nentuin kamu. Gitu. Sekolah nggak akan ngejar-ngejar kamu. Mereka nggak akan kayak, hey, mana PR-nya, mana PR-nya. What do they care? They get money anyway. The longer you stay there. Jadi, semuanya ada di kamu, self-discipline. But don't forget to have fun. I think that's what I can say. Aku bilang kan aku internship gagal ya. Jadi karena internshipku gagal itu ya aku mundur gitu kan 6 bulan. Tapi I have to say I enjoyed it all my time there karena aku belajar banyak dari situ gitu. Okay, financially it was tough, but I had to find extra income for the extra year karena papaku bilang ya kamu belajar 4 tahun, aku cuma punya budget segini, sisanya kamu cari sendiri gitu kan. But I enjoyed everything. Jadi bahkan telat-telatnya sekalipun, aku nggak bilang kamu harus telat ya untuk bisa enjoying. Aku cuma bisa bilang it's up to you. Kamu mau stay lama, stay lebih pendek, itu up to you. Terus mudah-mudahan itu ya jawabannya ya. Trick and tipsnya apa? I cannot say anything. I'm not the right person to ask this anyway. Karena kalau kamu bilang, oh tips and tricks-nya untuk bisa lulus tepat waktu, aku nggak lulus tepat waktu. Oke, mungkin kamu bisa banyak tanyanya lebih ke anak-anak PhD Den Haag tuh, yang sekolahnya setelah 4 tahun malah 3 tahun. Nah, itu dia, tanya pengalaman mereka. Terus yang kedua, gimana cara dan proses dari Applied Science daftar master? Oke, so this is good to know. Dari Applied Science ke master, as I said, karena ada perbedaan cara belajarnya tadi dan aplikasinya, kamu harus bisa, kamu akan diminta ikut pre-master. Itu. Pre-masternya tuh jadi 6 sampai 1 tahun. Enggak, 1 tahun sampai 2 tahun, beda-beda. Kalau nggak salah dulu Rotterdam mintanya 2 tahun pre-masternya. Sedangkan si Amsterdam tuh 1 tahun. Cuman GMAT testnya lebih tinggi daripada Rotterdam. Okay, so that's one thing you need to keep in mind, pre-master. Jadi Applied Science nggak bisa langsung loncat ke Research University, ada pre-masternya. Penatarannya dulu lah, gitu, 1 tahun atau 2 tahun, tergantung kampusnya. Beasiswa untuk Applied Science to Master, beasiswa sih banyak ya. Aku dulu juga dapat beasiswa kebetulan dari kantorku buat ikut master ini. Jadi they like me, they wanted to keep me, and I asked them for a raise or opportunity to study. Aku bilang gitu, raise in terms of salary ya. Terus mereka bilang, oke, kebetulan aku juga udah dapat permanent resident di Belanda, dan karena punya permanent resident itu, sekolahku itu nggak mahal masternya, cuma 2-3 ribu euro setahun ya. Sedangkan kalau aku bukan permanent resident, akan dilihatnya non-European, bayarnya mungkin 10.000 sampai 20.000. So, oke, 2,000 to 3,000, terus kantorku bilang, ya oke, it's not a big deal ya, 2.000-3.000 euro tuh buat kantor. Dia bilang, oke, fine, kita bayarin kamu, for some extra conditions anyway gitu. So
Buat dapetin beasiswa gimana? Banyak, cara-caranya banyak. Dari kampusnya sendiri ada, dari Erasmus Mundus ada kalau nggak salah, ada lagi Nufik kalau nggak salah juga ada. Tapi once you are in the country, I would say, based on my experience, try to get the permanent residency first. Karena dengan permanent residency itu, kamu bisa apply master di Belanda jauh lebih murah. Bahkan lebih murah daripada bachelor kamu. Oke? So, mudah-mudahan menjawab ya. Edi Farid ada raise hand di list participant. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Edi Farid. Monggo, silakan. Tanya apa tadi tuh? Bu Erika udah selesai Oh, nanya. Oke. Anthony, how did you begin learning Dutch through a program or self-study? Oke, dulu anak dua bangsa itu ngasih les up to 50 hours ya Mbak ya, kalau nggak salah. Les bahasa Belanda di kantornya. Nggak tahu sekarang masih dilakukan atau enggak. Tapi dulu itu yang les bahasa Belanda pertama di situ. Masih ada les Belanda sih. Online. Online, okay, good. So that was my first Dutch course ya. The first Dutch course itu di situ up to 50 hours. Terus nanti di sekolah, nggak tahu sekarang ada masuk atau enggak, tapi zamanku itu ada satu once a week up to 3 hours of Dutch di sekolah, ada lesnya bahasa Belanda. Termasuk bukan les, termasuk pelajaran wajib dari sekolah. Itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Tanya lagi, Widya, cara dapat permanent residence dan syaratnya. Oh, ada syaratnya, tapi I think it's not the right time to ask this question. Kenapa? Karena kamu harus sudah tinggal di Belanda dulu up to 5 years. 5 years dalam artian kerja full time 5 years. Atau kalau kamu sekolah doang, kamu harus sekolah 10 tahun. Karena 10 bobot sekolah itu dihitungnya setengah. Jadi 10 tahun, setengahnya ada 5 tahun. Setelah 5 tahun tinggal di Belanda, uninterrupted, dalam artian kamu cuma keluar tuh within 60 days, kamu udah balik lagi Belanda, itu kamu bisa apply. Dan waktu apply itu ada syarat-syaratnya. Tapi buat sekarang nggak relevan, Widya. Kenapa? Karena kamu masih harus sekolah dulu. Kedua, harus cari kerja dulu. Nanti di ketiga, by the time you want to apply, by the time you can apply, maybe the rules have changed. Okay, so what I'm going to say right now can change. Karena ini time span-nya mungkin over 5 years. Jadi buat aku cuma bisa bilang, if you're going there for bachelor study, buat masuk ke Han, fokus dulu di situ. Permanent residency-nya nanti bisa dicari tahu setelah kamu siap nanti. Okay? Setelah kamu juga betah di Belanda, by the way. Okay? Mudah-mudahan menjawab ya, Widya ya. Udah terjawab semua nih. Ada yang masih mau tanya lagi nggak? Mungkin juga bisa langsung unmute biar langsung ngobrol sama Kak Tommy nih. Iya dong. Chat aja. Capek nih aku ngomong terus, pengen dengar terus suara kalian. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin kalau belum ada yang mau nanya, aku gantian nanya dulu nih, Kak. Aku sekarang penasaran setelah graduate, setelah lulus dari Han, abis itu nanti Kak Tommy mutusin kayak mau kerja aja deh, atau kenapa akhirnya malah nggak balik lagi ke Indonesia? Bentar ya, aku jawab dulu bentar. Bentar, aku jawab satu teks dulu. Very important. Bentar ya. Oke, pertanyaannya tadi adalah kenapa mutusin tinggal di Belanda ya? Yes, benar, setelah lulus. Kenapa mutusin tinggal di Belanda setelah lulus? Oke. Oh,
demi cinta. Allah. Enggak lah. Jadi gini, kenapa ya mutusin tinggal di Belanda? Oke, karena setelah lulus itu yang aku tadi bilang, apa, sayang ya kalau langsung pulang ke Indonesia tanpa harus ngerasain kerja dulu. Oke, like I said. Like I said, I'm naturally a curious person. I wanted to try a lot of things, so I said, I've stayed here, I've lived here for some years. Sayang banget kalau langsung pulang tanpa ngerasain kerja dulu di sini, di Belanda atau di Eropa, di negara lain di Eropa. Waktu itu di Belanda, Germany atau South Africa waktu itu optionku. Aku pikir Belanda karena ya udah Belanda udah lulus pun langsung dapat tawaran kerja sih, soal itu juga langsung dapat tawaran kerja dari yang ISIC itu. Jadi ISIC internship kedua, terus aku kembali kuliah, lalu internship ketiga di Adidas. Setelah Adidas pulang, aku reach out to ISIC juga dan beberapa companies. Aku juga diskusi dengan papaku, bilang, Pak, gimana ya kerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil ya? Dia bilang, ya kalau perusahaan besar kamu akan be part of the whole cogs, ya. You will just be one cog in the whole system. Cog itu artinya gear. Kamu akan cuma jadi gear di mesin yang besar. Kalau kamu mau belajar banyak, kamu masuk ke dalam perusahaan yang kecil menengah. Ya kamu tahu, benar-benar ngerasain langsung tuh bisnisnya gimana. Karena kan bisa macam-macam, bisa berhubungan langsung dengan bosnya, ownernya, dan sebagainya. Jadi aku reach out untuk beberapa company. Nah, Isaac itu yang reply, hey, ya, kita nggak ada sih posisi yang kamu cari, tapi there is one position that will be available soon, and we want to talk to you about it, gitu. Intinya itu awalnya. So that's how it started. Kerja di Isaac, why not toh? Ya, Widya nanti dibahas ya. Lulus kerja di Isaac, terus tinggal di kerja di Amsterdam, tinggal di Arnhem, gitu kan. So I decided to stay. Sampai sekarang I decided to have a business here. Why? Karena aku mau coba. I want to have a business here, and I think it's good anyway to have options available, right? Jadi the rest of my family is in Indonesia. They do their own thing there, and there is no one outside of Indonesia except for Australia. So there's no one in Europe. So let me be that person then, gitu. Itu sih. Pertanyaan nanti akan stay terus di Belanda atau di Indonesia? I don't know. Harapannya sih bisa di dua bangsa tersebut. Tadi ada pertanyaan Widya ya. Widya pertanyaannya gaji fresh graduate. Mungkin by the time you are a fresh graduate ya Widya, dengan aplikasi dan kualifikasi kamu, and I have a feeling you're very curious and you're quite driven ya. It will change a lot again. Tapi mungkin dibandingkan Indonesia, it's uncomparable. I would say expect something between, ini taking into account the time that you're going to graduate ya, later over 5 or 4 years. Mungkin between fresh graduate itu mungkin between 2,800 sampai 3,500 or 4,000 even, mungkin with inflation included. 2.500, 2.600 sampai 4.000, tergantung di mana kamu kerja, posisi kamu siapa, posisi kamu apa, dan keadaan pasar marketnya pekerja nanti kayak gimana, gitu. But around that range. Oke, tapi please keep in mind, biaya hidup di sini juga mahal. Alright. My phone is too hot. Oke, sebentar ya, aku ngambil charger dulu. Oke. Mungkin sambil nunggu ada yang mau coba drop pertanyaannya dulu di chat, biar nanti pas Kak Tommy balik bisa langsung dijawab lagi. Selain Bima nih.
I'm back. Oke, Gimana? Kak. Ada pertanyaan lain kah? Iya, ada apa pertanyaan nih? dari Risma nih, Kak. Oh, banyak. Oh. Oke, gaji applied science ya. Kalau dari uni master berapa? Uh, comparable sih. In general, maybe they are higher to start ya. Tapi as I said, depends on each companies anyway. Butuhnya apa? Kamu nggak bisa. Kamu nanti kalau di sini kamu juga bisa banyak banget online websites yang ini ngepost ini. Jadi ada risetnya sendiri gitu kayak. Biasanya mereka bilang orang uni master tuh gajinya lebih tinggi. Nggak juga. Thank you. That's my friend. Thank you so much. So depends. It depends a lot. Nggak juga kok. Kayak tadi temanku tadi yang mungkin kelihatan masuk tadi, dia juga lulusan sekolah yang sama, dan dia sekarang gajinya gede banget di posisi dia sebagai sales. Itu jauh lebih gede daripada orang-orang yang aku tahu yang kerja dari master, fresh graduate master ya. Terus kalau kerja di corporate atau di company luar, udah pasti gajinya, setahuku, udah pasti gajinya lebih gede daripada yang kerja di riset PhD, misalnya riset ke dalam akademia ya. Jadi tinggal di universitas dan pursuing PhD sebagai researcher gitu. Itu yang aku tahu. Oke, mudah-mudahan menjawab. But don't worry about it. Have a good time while you're studying. Dan nanti kalau misalnya cari kerja nanti gimana, it will change. Things will change. So, fokus dulu aja dulu di sekolahnya. Gitu ya. Mudah-mudahan begitu ya Widya ya. Bima, Kak mau tanya, lulusan Han, berapa banyak yang mutusin untuk tinggal di sana? Wah, good question. Mbak Pipit sama, Mbak Prita, Mbak Eri pernah ngelakuin riset nggak nih? Dari lulusan-lulusan database Han-nya mereka, siapa yang mutusin tinggal di sana atau ending up tinggal di Belanda? Dan berapa banyak orang yang balik ke Indonesia? Ada nggak presentasinya? Itu mungkin menarik sih buat dilihat database. Tapi gini, jawabannya ya, berapa banyak yang mutusin untuk tinggal di sana? Yang mutusin itu mungkin banyak. Cuman apakah dapat kesempatan untuk tinggal di sini? Sedikit. Kenapa? Karena dulu kita tuh pernah ngerasain namanya financial crash ya di Eropa 2008-an gitu. Itu benar-benar dari 2008, 2010 sampai 2012 kalau nggak salah, 2011 itu job marketnya sepi banget, kecil banget, benar-benar banyak yang nganggur dan sebagainya. Jadi banyak teman-temanku yang Indonesia itu harus pulang, nggak dapat kerja. Gitu. So I was quite lucky enough that I was still in school. Sedangkan seniorku yang udah lulus tahun itu, mereka nggak dapat kerja, mereka pulang semua. But they ended up having a very good position di Indonesia sekarang. Banyak kerja di Gojek, punya perusahaan sendiri juga. Gojeknya juga bukan yang ecek-ecek, tapi di atas udah jadi bagian C-levelnya ya. Chief C-level tuh jadi CEO, COO, CFO, bla bla bla. Udah daerah sana gitu. Ada yang punya jadi entrepreneur, Max sama Helga misalnya, yang punya Burgreens dan punya Green Rebels. Mungkin kalian bisa cari sendiri tuh. Itu juga lulusan Arnhem. Mereka mereka udah pernah kerja di sini, tapi mereka decided, I'm not happy. We want to try something else. We want to try entrepreneurship. So they started ya di Belanda, bikin makanan kecil-kecil itu, bikin burger patties dari jamur Belanda. Dicobain ke teman-teman, dicobain gitu. Lama-lama ngerasa there's something about this. But maybe we have to do it in Indonesia. Ya udah, they decided to go home. Gitu. I have to say, maybe there will be just a handful of people. Aku bisa hitung di dalam 10 jariku itu berapa banyak orang yang dari lulusan Arnhem dari zamanku masuk, senior-seniorku, sampai bawah-bawahku itu yang masih ada di Belanda. Within my 10 fingers, I can count them all. Out of maybe like 10 students every batch, ya kan? 10, 15, 5 people gitu. Bukan karena mereka nggak mau ya. They tried. They decided to go back anyway. Or maybe it's not their path. And that's okay. Nothing wrong about it.
It's not the end of the world kalau kamu misalnya nggak dapat kerjaan atau nggak bisa stay di Belanda. Mungkin jalanmu bukan di sini. And I mean, by the time you graduate, you're probably like, what, 22, 23 years old anyway. So, gitu ya. Yeah, but we all have a good time. Menurutku anak Han tuh, I don't know, there's some kind of camaraderie, pertemanan yang kental dan kuat gitu untuk teman-teman Indonesia yang di Belanda. So we keep in touch. Bahkan dari kota-kota lain pun juga kita masih ngobrol-ngobrol gitu. Because we share the same history, we share the same moments in our lives together. Karena yang begitu kerasa di Belanda itu adalah, since you don't have families, your friends become your families. Oke. Semoga menjawab ya Bima ya. Nah, yang lain ada masih mau nanya lagi nggak nih, teman-teman? Bisa drop di chat, karena kita sebentar lagi juga udah mau hampir selesai. Mau lanjut terus nggak apa-apa. Tapi aku minta saweran. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang mau nanya lagi, aku mau kasih pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita penutup. Gimana akhirnya bisa mutusin untuk punya bisnis di sana, dan gimana sih Kak, susah nggak sih untuk punya bisnis? Oke, I have to say, yang kedua dulu ya, susah nggak ya punya bisnis? Susah banget. Dimanapun kalian berada. Mungkin tanya Mbak Prita juga ya. Mbak Prita punya bisnis gimana Mbak? Pusingnya gimana Mbak bawa anak-anak ke sini itu sampai ada drama-dramanya? Kenapa? Gimana Mbak Prita punya pusingnya bisnis sendiri gimana? Ya yang ditanya lu kenapa jadi nanya? Kan mencari teman. Tapi ya ketahuan ya gini ya. Punya bisnis di manapun berada itu susah-susah nikmat sih. Dalam artian susah tuh pasti, nikmat pilihan. Jadi gitu. Iya itu sih, aku bisa jawabnya itu sih. Apakah berarti tidak menyenangkan? Ya enggak juga. Menyenangkan juga punya bisnis sendiri itu. Karena punya kebebasan ya untuk menentukan waktunya, menentukan seberapa besar sih hasil yang mau gue dapetin. Karena semuanya ada dikontrol sendiri kan. Kita yang ngelakuin, kita yang ngejalanin ya, and it's all our the results of our hard work, dan juga berkat Tuhan tentunya, jangan lupa. Yang pertama, kenapa mutusin mulai bisnis? Jadi ceritanya nggak panjang. Jadi 2019 aku lulus, aku udah bilang ke perusahaanku, aku mau mulai ini ya, cari-cari kerja tempat lain. Aku mau masuk consulting kayak Boston Consulting Group, McKinsey dan sebagainya lah ya, the big names itu. Di dalam digital business. Dan aku udah tahu, aku udah pernah nanya, di perusahaan ini nggak ada lagi jenjang karir ke atas gitu, dan nggak ada yang aku mau. So I said to them what I wanted, then they say, okay fine, tapi please keep this confidential, you're the only person who knows right now at this moment. Kita juga mau nutup kantor di Amsterdam, mau pindah, karena kantor di Amsterdam sangat mahal gitu kan. Kita mau pindah, kita mau masuk ke Serbia. Dan mereka nawarin aku buat jadi team leader di Serbia, buat set up company barunya, set up the new team di sana, dengan bayarannya gitu ya, bisa pulang pergi Belanda, Serbia juga. Ya udah itu. Oke, opsi keduanya apa kok aku nggak ambil? Ya, kamu akan dipecat akhir tahun 2019, and with that akan dapat ini pesangon. Nah, untungnya di Belanda hukum perlindungan pekerjanya kuat sekali, jadi pesangonnya pun juga sangat cukup. Dan dari pemerintah Belandanya nanti ada subsidi juga, ada tambahan kayak sampai berapa bulan gitu, ada kalkulasinya lah ya. Tergantung berapa lama kamu udah kerja, kamu akan dapat uang dari pemerintah on top of that
apa namanya, severance package ya, pesangon tadi. Ya udah, terus aku dapat tawarannya 2 itu, aku pilih, anyway, I want to try something else. Aku pilih PHK aja deh gitu. Ya udah, aku pilih, aku nggak ngambil Serbia, it's not what I wanted. Aku pilih PHK, ya udah 2019 akhir aku semua teman-teman di kantor juga dikasih tahu dan semua dapat pesangon dan semuanya happy dengan pesangonnya. Kita baik-baik tutup kantor di Amsterdam. Terus akhir tahun 2019 ada yang pernah nanya aku, it's my client, let's put it that way, and my mentor right now, orang Korea, dia punya bisnis juga, bisnis IT di Korea, bikin aplikasi dan website gitu ya, aplikasi sih mostly, bikin software untuk perusahaan-perusahaan di bidang travel gitu. Dia bilang, why don't you do business consulting? Why don't you start your own company? Dan itu yang nge-trigger aku kayak, oh ya, I like doing business. Aku dari kecil suka berbisnis. Kamu bisa nanya ke Mbak Prita ya, ceritaku gimana tuh punya apa dulu waktu nongkrong-nongkrong di Mbak Prita, aku bilang, Mbak Prita, ini ada video, dia pernah bilang ada video welcome video untuk students anak Den Haag, ini bikin anak Indonesia di Den Haag. Mau nggak aku editin? Terus aku yang edit, aku dapat duit dari Mbak Prita, dibayar. Ya Mbak Prita ya berarti ya, cuma hasil nongkrong doang. Terus dari situ di selama bachelor juga di asrama, aku juga ini melihat kayak apa, hey, ini kan kita nggak di city center ya, teman-teman ada yang suka Indomie, anak Indonesia suka banget Indomie kan. Tapi kan zaman itu tuh supermarket di atas jam 5 tutup, Sabtu Minggu, hari Minggu nggak buka. Dan supermarket Asia tuh harus ke city, which is about 20 minutes up to 20 to 30 minutes biking gitu. Aku mikir ya udah, I like to bike. I have a big bag in the bike karena hasil aku kerja juga jadi tukang pos. Tukang pos daerahku di kota anyway, di city, so I can go there. Aku beli 2 kardus Indomie, aku taruh di sepeda, aku bawa pulang, aku buka toko kayak gitu deh, kayak misalnya buka toko Indomie buat teman-teman Indonesia di asrama. So that's my second business, and then a lot of things, and I studied business, and I thought, why not? Hey, maybe I like doing business anyway, so I have this money now, I have this opportunity, someone is offering me that position, maybe as a first client, so let's do it. So ya udah, 2019 itu kayak gitu, awal 2020 aku daftar jadi bisnis perorangan. Habis daftar itu, datanglah corona kan, lockdown. Jadi ya susahnya gimana, ya punya bisnis di lockdown tuh susah banget, karena baru mulai tiba-tiba lockdown, semuanya ditutup, nggak bisa meeting, nggak bisa apa-apa. Jadi 2020 itu sangat berat, tapi juga banyak pembelajarannya sih. So, and I'm still learning until now. Itu sih. Itu ya jawabannya. Jawaban singkat-singkat panjangnya. Oke, berarti intinya mulai bisnis tuh bisa dimulai dari hal-hal yang kecil semasa kita kuliah. Dan mungkin banget untuk punya bisnis di Belanda tuh mungkin banget sebenarnya. Oh yeah, and it's very 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 easy to set up a business here. Aku online, aplikasi bikin perusahaan itu. Bayarnya cuma 50 euro, 750, 800 ribu doang. Dapat izin langsung. Segitu gampangnya, terus juga on top of banyak banget subsidi gitu dari pemerintah untuk starter ya, untuk bisnis-bisnis yang baru mulai gitu. The Netherlands has a very very strong supportive system for entrepreneurship. Let's put it that way. Gitu. Jadi I think the ultimate challenge for business students will be to have your own business, my friend. Be honest ya. Oke, kalau gitu. Berarti kalau dari aku udah nggak ada pertanyaan lagi, dan dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku mau simpulin beberapa poin yang udah disampaikan sama Kak Tommy. Pertama mungkin selama kita kuliah,
di dimanapun mungkin di Belanda dan dimanapun universitasnya, kalau Kak Tommy di Han, itu kuncinya gigih dengan banyak project, internship, dan juga ada tuntutan untuk exchange tadi. Yang penting kita harus gigih dan explore banyak hal ya Kak, selama kita di sana. Don't forget to have fun. Forget to have fun. Oke, kalau dari aku mungkin cukup. Dari Bu Eri atau Bu Prita? Ya, mau ngingetin aja kalau Tommy mau datang ke Indonesia. Oh iya. Ya, kita mau undang students. Kalau mau ketemu sama Tommy untuk kenalan sama Tommy dan mungkin bisa sharing. Tuh, kita akan hadir langsung di Indonesia. Tanggal berapa ya? Yang mau datang sana ya? Pokoknya aku sama Monica juga akan yang dari Den Haag itu akan di Indonesia April sampai Mei. Jadi tolong dikabarin aja kapan ya, mungkin minggu pertama Mei, minggu pertama April agak sibuk kali. Minggu kedua atau minggu ketiga April mungkin yang udah boleh bisa. Oke. Gitu. Atau ya kabarin aja. Please let me know. Tapi kita juga akan ada beberapa, so please keep us informed about the dates, karena juga ada udah beberapa janji-janji nih, udah ada business meeting, sudah ada keluarga dan sebagainya. Itu sih. Ya. Kita akan share pengumumannya juga ke sosmed dan sebagainya. Kalau sudah ketemu tanggalnya ya. Iya. Oke, thank you banget Tommy. Sama-sama. Yuk, Tommy. hati-hati nyetirnya. Ini teman-teman udah selesai semua. Ada pertanyaan terakhir nggak? Ya. Udah ya. Belum ada lagi. Jadi nanti kita ngobrol langsung aja di Indonesia kalau gitu ya untuk pertanyaan lanjutannya. Siap. Siap. Thank you semuanya. Thank you semuanya udah datang. Thank you banget Tommy. Sampai ketemu di sana. Yes, see you there. Bye-bye. Thank you, Kak Tommy. Bye-bye. Bye.